siswa kelas 5 SD Dharma Loka. Bertemu kembali dengan Ibu Romaida. Dalam pertemuan ini melalui daring, Ibu akan menjelaskan materi matematika bab 1 tentang pecahan. Namun sebelumnya, Ibu berharap anak Ibu semua dalam keadaan sehat ya. Walaupun kita belajarnya melalui daring, semuanya harus tetap semangat. Satu lagi, untuk belajar matematika, satu hal yang Ibu ingatkan, anak Ibu semua harus hafal perkalian 1 sampai 10. Jangan lupa, silakan mulai dari sekarang persiapkan dirimu untuk menghafal perkaliannya. Oke, kita akan masuk dalam materi pembelajarannya. Ikuti ya dari awal sampai selesainya pembelajaran ini. Pecahan. Pecahan adalah bilangan yang terdiri dari pembilang dan penyebut. Pembilang dan penyebut. Yang ditulis dalam bentuk A per B, di mana B tidak boleh 0. Oke, selanjutnya kita akan belajar jenis-jenis pecahan. Jenis-jenis pecahan ini ada beberapa ya, namun yang akan kita bahas hanya 4 saja. Yang pertama, pecahan biasa. Contoh 2/3 ya. 2/3, 2 pembilang, 3 penyebut. Yang kedua, pecahan desimal. Ingat, pecahan desimal ini ditandai dengan tanda koma. Contohnya, contoh 0,7. Selanjutnya yang ketiga adalah pecahan campuran. Contoh 2/3/5. Ingat, pecahan campuran ini terdiri dari bilangan bulat, pembilang, dan penyebut. Oke, yang keempat, pecahan persen. Contoh 30%. Oke, ini jenis-jenis pecahan yang kita pelajari. Oke, selanjutnya kita akan melanjutkan pembelajarannya tentang bagaimana kita mengubah suatu pecahan ke bentuk pecahan lain. Mengubah pecahan ke bentuk pecahan lain. Oke, yang pertama tuh mengubah pecahan biasa ke pecahan desimal. Pecahan biasa ke desimal. Oke, contoh. Oke, ini mengubah pecahan biasa ke pecahan desimal ini ada 2 cara. Misalkan penyebutnya bilangan yang bisa dijadikan per 10, per 100, per 1000. Ini kita jadikan saja. Oke, contoh 1/5. Oke, 1/5 ini kan penyebutnya angka 5 nih. Oke, kita jadikan 5 ini per 10. Kira-kira supaya 5 ini 10, kita harus cari perkaliannya dengan angka berapa. Oke, 5 kali berapa supaya hasilnya 10? Oke, 5 kali 2. 5 kali 2.
Berarti pembilangnya juga harus kita kali 2. 1 kali 2. 1 kali 2 hasilnya 2. Jadi ini dapat 2/10. Oke, kita akan jadikan dia ke bilangan desimal. Ingat, kalau bilangan desimal per 10 itu 1 angka di belakang koma. Kalau dia per 100 2 angka di belakang koma. Kalau dia per 1000 3 angka di belakang koma. Oke, ini kita perhatikan per 10 berarti 1 angka kan? Berarti ini 2 pembilangnya kita letak langsung. Berarti 0,2. Oke, contoh yang kedua. Contoh yang kedua adalah 3/6. Ini penyebutnya tidak dapat kita kalikan dengan suatu bilangan yang menghasilkan bilangan 10, 100, ataupun 1000 dan selanjutnya. Maka untuk menentukan pecahan ini dalam bentuk desimal, kita lakukan dengan cara membagi. Ingat bahwa 3/6 ini sama artinya 3 dibagi 6. Kita kerjakan dengan cara bersusun ke bawah. 3 bagi 6 sama dengan 3 dibagi 6 kan nggak cukup. Berarti kita tambah di sini 0. Ini 0, setelah itu 30 dibagi 6 hasilnya 5. 5 dikali 6 30, kurangkan ini 0, habis. Berarti pecahan desimal dari 3/6 adalah 0,5. Oke, selanjutnya kita akan mengubah pecahan desimal ke dalam pecahan biasa. Desimal jadi pecahan biasa. Oke, contoh 0,25. Oke, perhatikan 0,25. Tadi Ibu sudah jelaskan bahwa jika satu angka di belakang koma adalah per 10. Ini kita lihat 2 angka di belakang koma berarti per 100. Nih per 100. Lalu pembilangnya kamu tulis aja angka yang ada di belakang koma 25. Oke, 25/100. Ini kan angkanya bisa kita bagikan dengan sebuah angka yang sama, sehingga akan kita temukan bilangan pecahan yang lebih sederhana. Oke, kira-kira 25 dengan 100 bisa dibagi berapa? Ayo pikir ya. Oke, 25. Ini dibagi 25, 100 juga dibagi 25. Maka 25 bagi 25 hasilnya 1, 100 dibagi 25 hasilnya 1/4. Jadi pecahan biasa dari 0,25 sama dengan 1/4. Oke, selanjutnya mengubah pecahan biasa ke dalam pecahan campuran. Pecahan biasa ke pecahan campuran. Contohnya, contoh 14/3. Oke, perlu kamu ingat bahwa pecahan biasa yang dapat diubah ke pecahan campuran, perhatikan pembilangnya selalu lebih besar dari penyebutnya. Oke, ini 14, pembilang penyebutnya adalah 3. Oke, 14/3. Kita kerjakan dengan cara membagi bersusun. Perhatikan, ini yang 14, ini 3. Oke, 14 dibagi 3 hasilnya 4. 4 dikali 3 12. Kita kurangkan 4 dikurang 2 hasilnya 2. 2 dibagi 3 kan sudah tidak cukup. Maka kita bentuk dalam pecahan. 2 bagi 3 sama artinya 2/3. 2
per 3. Oke, jadi bentuk pecahan campuran dari 14 per 3 adalah 42 per 3. Selanjutnya, mengubah pecahan campuran ke pecahan biasa. Campuran ke pecahan biasa. Contoh 42 per 3. 42 per 3. Ini terdiri dari bilangan bulat, pembilang, dan penyebut. Caranya kita kalikan dulu bilangan bulat dengan penyebut. Berarti 4 kali 3 tambahkan dengan pembilang tambah 2 per 3. Oke, ingat operasi dalam matematika kali dan tambah lebih kuat perkalian, sehingga kita kerjakan dulu 4 kali 3 sama dengan 4 kali 3 12 tambah 2 14. 14 per 3. Oke, kebalikan dari soal yang C atau yang ketiga tadi ya. Ini tadi Ibu jelaskan dari biasa ke campuran, ini dari campurannya ke biasa. Oke, selanjutnya kita akan mengubah. Oke, selanjutnya kita akan mengubah pecahan biasa ke persen. Pecahan biasa ke persen. Oke, ini ada dua cara ya. Jika nanti penyebutnya bisa dijadikan per 100, kamu boleh jadikan per 100. Tetapi jika tidak, kalikan saja dengan 100%. Misalkan, contoh 2 per 5. Oke, ini kita jadikan ke persen. Jadi 2 per 5 kali 100%. Nah, lihat langsung dikalikan 100%. Caranya kamu kalikan yang pembilangnya saja. Jadi ini hasilnya 2 kali 100, 200 per 5%. Oke, 200 per 5 itu hasilnya 40. Jadi ini 40%. Jadi pecahan 2 per 5 dapat diubah menjadi 40%. Cara yang kedua, 2 per 5. Ini kita jadikan per 100. Ya, kita jadikan per 100. 5 ini dikali berapa supaya 100? Kita kalikan dengan 20. Maka kalau penyebutnya dikalikan 20, pembilangnya juga harus dikali dengan 20. Oke, ini hasilnya 40 per 100. Ingat, persen itu artinya per 100. Berarti ini kalau sudah per 100, ini sama dengan 40%. Oke, selanjutnya mengubah pecahan persen ke biasa. Sebaliknya ya, persen ke pecahan biasa. Oke, contoh 35%. Wah, ini gampang ini. Ingat bahwa persen itu artinya per 100. Ini gampang sekali, tinggal 35 per 100. Cuma perhatikan, 35 per 100 kan masih bisa kita sederhanakan. Oke, kira-kira dibagi berapa nih? 35 habis dibagi 5, 100 juga habis dibagi 5. Oke, 35 bagi 5, 7. 100 dibagi 5 berapa? 20. Oke, hasilnya 7 per 20. Jadi pecahan biasa dari 35% adalah 7 per 20. Oke, lanjut. Mengubah pecahan campuran ke desimal. Pecahan campuran menjadi pecahan
desimal. Oke, contoh 1/2/4. Oke, perhatikan. 1 ini adalah bilangan bulat. Maka kamu boleh langsung tulis 1, ya. 2/4. Oke. 2/4 kira-kira dikali berapa supaya ini hasilnya nanti 100. Oke, ini kita kerjakan terpisah ya. 2/4 sama dengan kira-kira kali berapa ini supaya 100 kali 25. Oke, berarti ini juga dikali 25. 2 kali 25. Oke, sama dengan 2 kali 25, 50/100. Oke, ingat tadi, kalau dia per 100 dijadikan desimal berarti 2 angka di belakang koma, berarti 0, ini 2 angka berarti pembilangnya sebagai langsung dituliskan ya, 0,50. Oke, dalam menuliskan bilangan desimal 0 di belakang sekali boleh tidak ditulis karena itu tidak akan mengubah nilai bilangan tersebut. Maka pecahan desimal dari 1/2/4 tadi kamu udah tulis 1 koma, sekarang kamu tinggal tuliskan desimal dari 2/4 berarti 0,50. Kamu tulis yang di belakang koma saja, berarti 1,50 boleh kamu tuliskan 1,5 saja. Oke, selanjutnya kita akan mengubah pecahan campuran ke persen. Campuran ke persen. Oke, contoh 1,5. Oke, ini kita akan jadikan ke persen dengan cara kita ubah dulu ke pecahan biasa. Ingat bagaimana caranya? 1 dikali 2 tambah 1. 1 kali 2, 2 tambah 1, 3/2. Mengubah ke persen boleh jadikan per 100, boleh langsung dikalikan dengan 100%. Oke, Ibu mau yang cara cari perkalian berapa supaya hasilnya nanti per 100. Oke, dibuat begini, per 100 ini kali 50, berarti pembilangnya juga kali 50. 3 kali 50 150. Maka hasilnya 150%. Oke, gampang kan? Selanjutnya yang terakhir, kita akan ubah pecahan desimal ke persen. Oke, contohnya 0,7 kita akan jadikan ke persen. Ini juga boleh dengan 2 cara. Kita mau jadikan dulu ke pecahan biasa, boleh. Berarti ingat, ini kan 1 angka di belakang koma, berarti per 10. Oke, jadikan dia per 100. Supaya dia per 100, berarti ini kali berapa? Kali 10. Berarti pembilangnya kali 10. Berarti 7 kali 10, 70. Sama dengan 70%. Oke, yang kedua, 0,7 kali 100%. Oke, perhatikan, ini belajar perkaliannya ya dengan angka pecahan desimal. Ingat, jika 1 angka di belakang koma, maka jika dikalikan dengan 10, maka komanya akan hilang. Berarti hasilnya 7. Jika dikalikan dengan 100, maka koma itu akan bergeser 2 kali. Oke, ini kan kali 100. Kalau 1 angka nolnya, sini 10, 1 kali bergeser tanda koma, berarti tinggal 7. Kalau dia 100 kan ada 2 nih nolnya, tanda komanya bergeser 2 kali. Nih,
Misalkan Ibu tulis begini, 0,7 ya. Kali 100 kan, berarti komanya ini bergeser 2 kali. 1. Berarti kan harus ada angka di sini lagi. Nih, baru dia bergeser. Berarti ini koma terakhir, ini hapus. Ini hapus. Berarti kan tinggal 70 karena kan di sana nggak ada angka lagi. Jadi demikian cara mengalihkannya. Berarti ini hasilnya adalah 70%. Oke semua anak ibu, semoga apa yang sudah ibu jelaskan pada pertemuan melalui belajar daring ini, anak ibu semua dapat memahaminya. Ibu ingatkan, silakan putar selalu videonya supaya kamu lebih memahami. Dan ketika ibu sharekan catatannya, tetaplah kamu dengarkan videonya supaya kamu lebih paham lagi. Kita akan bertemu kembali pada video berikutnya dalam operasi bilangan pecahan. Tetap semangat, sehat selalu. Semoga anak ibu semuanya berbahagia. Namo Buddhaya.